Oke, bertemu lagi di Generasi Hits, Caleg Hits Surabaya TV. Nah, masih bersama Adiba Rahma. Kita lanjut setelah pariwara tadi ya. Nah, sekarang nih Kak Adiba, menurut Kak Adiba sih di Surabaya, pendidikan kota Surabaya untuk anak-anak muda, ini seperti apa sih pandangan Kak Adiba tentang Kalau pendidikan? menurut aku, pendidikan itu sangat penting ya. Apalagi dilihat kita, pendidikan itu menurut Diba itu sangat penting. Karena untuk masa depan juga. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah kita itu harus memiliki pendidikan yang memiliki akhlak dan mental yang baik. Seperti itu. Akhlak dan mental yang baik. Itu kira-kira untuk di era zaman sekarang, apakah sudah hampir semuanya mencakup itu atau memang masih sih ada beberapa yang belum bisa seperti itu? Karena emang belum, mungkin dibilang tuh belum. Karena kalau dilihat zaman dulu sama zaman sekarang, kalau dulu kan guru itu tidak ada aturan. Kalau sekarang kan tidak ada aturan kalau guru tuh boleh memukul. Nah, sebenarnya kalau dilihat sih, kalau itu aturan itu mungkin untuk mendidik seorang murid gitu kan. Tapi kalau sekarang itu tidak ada. Jadinya membuat murid-murid sekarang tuh secara tidak langsung kan dibilang tidak sopan, kurang ajar, seperti itu sih. Nah, membahas tentang kurang ajar. Ini kemarin kan beberapa waktu yang lalu pernah viral. Ada video anak sekolah mungkin usia SMA mungkin ya. Dia itu melakukan hal yang tidak terpuji kepada gurunya. Tahu kan Kak Diba? Tahu. Nah, menurut Kak Diba sendiri apa sih tanggapannya dengan hal yang dilakukan anak itu gitu? Kalau menurut aku itu yang salah dari muridnya ya. Oh, dari muridnya ya? Iya, karena kita sebagai anak muda ataupun seorang murid, istilahnya kita tuh harus memiliki sopan santun terhadap orang tua, apalagi itu guru, karena guru adalah seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi menurut Diba sih itu yang harus dirubah itu adalah anak-anak muda yang seperti itu. Kita tuh harus tanamkan rasa sopan santun, rasa peduli seperti itu. Jadi buat apalah kalian kalau misalnya sok-sokan gitu kan, yang ada itu malah menjelek-jelekan diri kalian sendiri seperti itu. Nah itu kan berarti anak-anak muda zaman sekarang mungkin pendidikan budi pekertinya tuh kurang mungkin. Nah itu tadi yang harus digarisbawahi adalah mental dan akhlak. Mental dan akhlaknya. Jadi mental dan akhlak generasi muda harus dibentuk menjadi lebih baik gitu ya Kak Adiba ya. Nah Kak Adiba sendiri, tadi aku dengar di belakang layar nih pas pariwara kita ngobrol-ngobrol dikit. Ternyata Kak Adiba ini juga ikut komunitas yang aktif bersosialisasi kepada orang-orang. Apa sih itu Kak? Bisa dijelaskan nggak sih? Jadi kegiatan Diba selain sebagai influencer dan mahasiswi magister, Diba itu juga ada kayak komunitas SMI. SMI itu adalah Saya Milenial Indonesia. Yang dimana di situ kumpulan hanya untuk anak-anak muda yang waktu itu kegiatannya adalah berbagi sosial. Jadi seperti kegiatannya itu adalah setiap hari Jumat kita membagikan nasi bungkus kepada orang-orang yang sekiranya membutuhkan nasi. Wah mulia sekali, tepuk tangan dulu dong buat Adiba ini. Selain cantik, berwawasan tinggi, berwawasan luas, mulia lagi aja. Ayo siapa coba yang nggak penasaran sama Kak Adiba. Nah ini kayaknya kita sudah ada yang mau tanya dari salah satu penonton di Surabaya TV. Di studio kita ada dari adik-adik kita mau nanya. Monggo silakan siapa yang mau tanya. Dari namanya siapa, sekolahnya dari mana. Monggo silakan. Gak usah malu-malu. Ya. Silakan. Perkenalkan nama saya Muhammad Nadi Pramono dari sekolah MKS 1 Diorejo. Oke. Di sini saya mau tanya, kira-kira ada nggak tips agar pemilih terutama pada generasi muda untuk tidak gampang dalam menerima money politik dari calon legislatif? Oke. Dari siapa namanya tadi? Muhammad Nadi Pramono. Muhammad Nadi. Mas Nadi ini tanya nih ke Adiba. Kita langsung jawab aja deh ya. Ini langsung aku jawab? Iya, langsung jawab aja. Jadi gimana sih tipsnya untuk anak-anak generasi milenial nggak mudah menerima money politik ya dari para legislatif dan legislatif.
Gimana bisa dijelaskan nih Kak Adiba? Kalau untuk anak muda nih ya, apalagi kan kita berbicara generasi milenial, stop no money politik. Istilahnya tidak ada politik uang. Tidak Karena ada. menurut Diba itu, karena apa ya, kalau dilihat dari ranah yang sekarang, sebenarnya anak-anak muda itu tidak membutuhkan hal yang seperti itu. Ya kan? Buat apa kita membeli suara hanya untuk mendapatkan dukungan, Iya, seperti itu benar, kan. benar, benar. Kita bisa kayak dilihat sendiri, itu tuh hal yang sebenarnya ada yang lebih penting daripada uang, yaitu kepercayaan. Kepercayaan. Jadi kepercayaan adalah hal yang terpenting daripada uang. Sehingga nggak perlu ya kita kayak gitu Iya. lagi. Itu malah nggak sehat juga kan ya Kak ya. Yang ada kan nanti kalau misalnya nih pemerintah yang kan entah itu dari calon legislatif atau partai atau presiden sekalipun, itu tuh menurut aku jangan sampailah kita membeli suara dengan yang namanya uang gitu. Karena yang ada nanti tuh kita melihatnya ke belakang, entah nanti dia bakal korupsi atau kita kan iya, benar. tidak ada yang tahu. Akhirnya kayak gitu membentuk generasi yang korup ya, Iya, malah benar jadinya sekali. ya. Waduh. Karena niat dari awal kan sudah tidak baik, Iya, ujungnya akhirnya nanti ujungnya juga tidak baik. Benar. Itu jadi jawabannya. Siapa tadi Nuji ya? Naji. Ya, itulah pokoknya namanya. Ada pertanyaan lain dari studio? Ya, silakan. Namanya siapa? Dari sekolah mana? Saya Zura dari SMK Negeri 1 Surabaya. Hmm. Nah, tadi kan Kak Adiba bilang tentang merangkul milenial membentuk industri kreatif untuk anak muda. Nah, kira-kira solusi nyata apa dari Kak Adiba terhadap anak-anak muda yang apatis? Oke. Oke. Solusi nyata untuk anak-anak muda yang apatis. Oke, ya bisa dijawab deh, langsung aja deh. Ini berbicara kalau Adiba udah jadi ya? Iya, benar. Ya, amin ya Allah. Amin. Kita doakan bareng-bareng dong ya. Jadi istilahnya kan gini, solusi nyata otomatis Diba untuk merangkul anak-anak generasi milenial bisa dibilang seperti Karang Taruna gitu. Karang Taruna. Karang Taruna, komunitas-komunitas anak muda ya kan, karena di Surabaya sendiri tuh banyak sebenarnya. Dan untuk kerja nyatanya, pertama-tama pasti kita akan memperkenalkan apa sih politik itu supaya anak-anak generasi milenial itu tidak apatis ya kan. Jadi tahu apa sih sebenarnya politik itu. Jadi, nah untuk bekerjanya, nah kita membangun apa nih? Karena kalau dibilang industri kreatif adalah sebuah industri kan adalah sebuah seperti usaha ya, usaha atau produk atau apapun yang ingin dikembangkan. Jadi di sini Diba akan memperjuangkan dan membuka lah istilahnya untuk teman-teman yang ingin membuka usaha seperti itu. Jadi mendorong entah dari perizinan atau apapun seperti itu. Oke, nah itu dia. Jadi kalau kalian anak muda penasaran mau ngapain, ini ada Kak Adibah yang bisa diajak konsultasi dan bisa mungkin nanti membantu. Makanya itu jangan lupa untuk dipilih ya, bisa untuk mengembangkan bisnis kalian generasi muda Iya, milenial. karena saya fokusnya Ke anak-anak muda ya. Benar sekali. Nah, oke. Ada lagi tanya lain? Nggak ada ya? Ada? Oke. Kalau gitu kita lanjutin ngobrol sama Kak Adibah. Nah, Kak Adibah ini kan pemilu sudah semakin dekat waktunya. Persiapan yang paling ini harus diburu nih dikerjakan apa sih Kak Adibah? Kalau persiapan sendiri mungkin ya doa pasti dan dukungan dari keluarga serta teman-teman. Nah, makanya itu di sini Diba merangkul semua anak muda, entah itu dari Karang Taruna, komunitas. Kita tuh harus bisa sama-sama bersinergi. Bersinergi, bersinambungan semua ya. Ya, seperti itu untuk membangun Surabaya seperti yang lebih baik. Nah, persiapan kemarin nih, Diba itu melakukan dengan cara pengen tahu apa sih sebenarnya anak-anak muda itu butuh apa sih untuk kota Surabaya gitu. Kurangnya dari Surabaya itu apa gitu kan. Kalau menurut anak-anak milenial seperti itu. Jadi lebih apa ya, menampung aspirasi mereka seperti itu. Nah, itu sudah kemudian kalau dari aspirasi mereka yang Kak Adibah paling tangkep apa Kak Adibah? Kalau Anak-anak mereka muda itu. istilahnya gini, anak-anak muda itu balik lagi ya, kita itu kurang adanya tempat atau wadah. Tempatnya yang Ya, kurang ya. karena selama ini kan yang bekerja hanya orang-orang tua saja. Sedangkan anak-anak muda Oke. tidak pernah diberi kesempatan, tidak pernah diberi, bukan tidak pernah, jarang sekali diberi kesempatan dan ruang. Sehingga mereka tidak bisa memflorkan apa sih kreativitasnya mereka sendiri. Benar. Ya, contohnya lagi seperti industri kreatif,
terus habis itu band-band indie ya kan. Kayak Nah gitu. itu berarti tempatnya kurang, mereka nggak tahu mau ngapain, mau di mana juga Benar. mereka menampilkan kemampuan mereka gitu ya. Kecuali kalau ada anak muda yang masuk, istilahnya kan sama nih kita. Oh nih. iya, seumuran nih kita ngobrol bareng gitu Iya, ya, iya. benar asik. Ya, nah ke depan nih, harapannya untuk generasi muda dari Kak Adibah, harapan Kak Adibah untuk Surabaya, kemudian untuk anak muda itu seperti apa harapan Kak Adibah? Harapannya minimalnya mereka bisa merubah mindset, yang dimana anak muda itu tadinya apatis, jadinya kita lebih aktif berperan dalam hal apapun. Keren, tepuk tangan dulu dong. Wah. Nah, buat kalian para penonton millennials kalau Hits di Surabaya TV, jadi kalau kalian mau tahu kegiatannya Kak Adibah apa aja, ini bisa dikasih tahu nggak sih? Kak Adibah punya Instagram atau sosmed kan ya? Iya, ada. Ada, bisa kasih tahu dong apa nama Instagramnya? Mungkin nanti bisa di follow semua sama penonton Surabaya TV. Instagram saya Adibah Rahman. Adibah Rahman itu kalau dieja? ADIBAH-RACHMAN. Jangan lupa di follow ya. Oke, Adibah Rahman pakai CH ya berarti? Iya, RACHMAN. Nah, oke deh. Kita sudah berada di penghujung acara dari Caleg Hits. Gak kerasa, sudah 30 menit kita, Adibah Rahman, menemani para generasi milenial di Surabaya. Sebelum kita tutup acara ini, Kak Adibah mungkin ada quotes of the day kali ini yang mau disampaikan. Monggo Kak Adibah. Kalau quotes of the day saya, ini tagline saya sendiri Iya. ya. Wes wayahe sing enom sing kerja, arek enom wani. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ya, terima kasih kalian sudah mau bergabung selama ini 30 menit di Surabaya TV, Caleg Hits, program Hits di Surabaya TV. Dan jangan lupa tadi follow Instagramnya Surabaya TV juga, subscribe juga YouTube-nya Surabaya TV dan Facebook Surabaya TV. Dan jangan lupa follow juga Instagramnya Adibah Rahman, biar kalian tahu apa sih kegiatan Adibah Rahman selama ini dan biar kalian lebih dekat dan kenal dengan Adibah Rahman. Saya Diwan Bayu mengucapkan sampai jumpa di episode selanjutnya dari Studio 1 Surabaya TV. Salam Caleg Hits.